Oke, jangan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik-baik saja pasti kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Baik. Gimana nih hari pertama puasanya? Lancar pasti kan? Alhamdulillah lancar. Kak. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah yang lancar. Pak. Oke, kembali lagi di acara ngaji IT, ngopek agak teruji. Oke, perasaan kali ini moderator saya ya gantian. Udah day 2 nih. Asik, udah day 2. Makin semangat pasti kan? Semangatnya masih ada nggak nih buat belajar terus di ngaji IT? Masih dong Kak. Asik. Iya, sebelumnya karena ini hari kedua dan mungkin ada teman-teman yang baru gabung juga ke ngaji IT, mungkin teman-teman belum tahu nih ngaji IT itu apa nih. Jadi ngaji IT itu adalah acara yang dibuat oleh IT Club SMK Harapan Bangsa dan diadakan selama bulan Ramadan ini. Karena mungkin teman-teman yang baru gabung juga belum kenal kakak, kakak siapa sih? Jadi nama kakak adalah Fiana Farizi, saya dari SMK Harapan Bangsa. Dan saya juga akan memimpin acara pada malam ini. Nah, pemateri kita kali ini adalah Kak Pratisena yang akan membawakan materi yang berjudul pengenalan dan implementasi dynamic routing. Sebelum kita lanjut acaranya, teman-teman diharapkan untuk menyalakan webcam dan mic-nya dimatikan agar tidak mengganggu pemateri saat menjelaskan materinya. Untuk Kak Sena bagaimana? Apakah sudah siap, Kak? Ready. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materinya. Untuk Kak Sena, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, siap. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembukaannya dengan bantuan Rofi. Nah, kali ini di pertemuan ngaji IT, saya akan membahas tentang pengenalan dan implementasi dynamic routing oleh Pratisena Badrika Pamungkas. Nah, pembahasan ini saya mempunyai tujuan dan manfaat sekaligus harapan. Tujuan dan manfaat saya yang pertama yaitu menyampaikan sedikit pengetahuan atau materi tentang konsep dynamic routing. Dan yang kedua sebagai sedikit pengetahuan atau wawasan bagi para peserta yang ingin belajar atau latihan mengenai dynamic routing. Dan harapan saya pada pembahasan ini semoga bisa membantu para pelajar SMK TKJ, mahasiswa TI, karyawan komputeran, maupun peserta jurusan atau minatnya tidak ada kaitannya dengan penyampaian. Semoga menambah pengetahuan, wawasan, dan berguna membantu pemahaman mengenai materi dynamic routing berikut. Nah, apa sih dynamic routing itu? Dynamic routing adalah proses mengirimkan paket data dari satu network ke network yang lain menggunakan protokol dynamic routing. Cara kerjanya dengan memilih base path dan di forward menggunakan perangkat router. Dynamic routing menggunakan protokol routing dalam pembentukan tabel routing. Ketika topologi berubah, tabel routing akan ikut berubah secara otomatis. Nah, dia ini juga cocok untuk network skala besar. Jadi, dynamic routing itu mempunyai kelebihan, di mana ketika topologi change, maka routing table akan ikut berubah secara otomatis. Nah, ada lagi di sini yang disebut sebagai network skala besar, artinya mungkin dynamic routing itu cocok seperti untuk menghubung router yang banyak IP address yang perlu dihubungkan. Nah, itu cocok untuk diimplementasi menggunakan dynamic routing. Nah, ini saya punya gambaran mengenai dynamic routing. Ada 5 router di sini. Semisal router A mau mengirim paket ke router E, maka dia ini akan mengirim lewat router B atau router E di forward paketnya. Ataupun bisa lewat router D dan router E. Begitupun router C, router B, router E, dan lain-lain. Next. Nah, dynamic routing itu juga mempunyai keuntungan dan kekurangannya.
Keuntungannya diantaranya adalah cocok di semua topologi di mana yang beberapa router diperlukan. Dan umumnya ukuran networknya bebas, lalu otomatis menyesuaikan topologi untuk reroute traffic sebisa mungkin. Lalu dia juga mempunyai kekurangan, diantaranya dapat menjadi lebih kompleks untuk implementasi, less secure. Jadi dia itu supaya menambah lebih aman, dia itu harus konfigurasi tambahan. Nah, selanjutnya itu rute itu bergantung pada topologi saat itu juga. Next, router choose best path. Router menggunakan static routes dan dynamic routing protocols untuk mempelajari tentang remote networks dan membangun tabel routing mereka. Jadi di sini karena topik pembahasan berberat kepada dynamic route, tapi di sini ada statement static routes, biar saya jelaskan sedikit perbandingan dynamic route dengan static route. Kalau dynamic route, dia melakukan routing dengan cara bantuan protokol-protokolnya, sedangkan static route tidak. Lalu static route itu dia tidak cocok untuk network skala besar, dan dynamic route itu cocok. Nah, itu beberapa perbedaannya. Nah, di sini ada bacaan pengertian remote networks. Apa sih yang dimaksud remote networks itu? Jadi kan network itu semuanya saling terhubung. Yaitu terhubung lalu akan membangun yang namanya routing table dan membangun tabel routing mereka. Jadi misalnya di sini ada gambaran router 1 dan router 2. Mereka saling terhubung dan mengenalkan routing table satu sama lain. Sekaligus membangun. Nah, itu jadi meremote satu sama lain ya. Nah, di poin kedua, router menggunakan tabel routing untuk menentukan best path untuk mengirim paket. Yang ketiga, router mengenkapsulasi paket dan diteruskan ke interface yang ditunjukkan dari tabel routing. Nah, yang dimaksud enkapsulasi ini adalah router untuk mengirim paket, pertama-tama dia dibungkus paketnya itu, lalu dibungkus itu isinya ada header. Header itu ada dua isi juga, yang berisi source dan destination. Yuk, maaf lanjut. Nah, setelah dienkapsulasi lalu di-forward ke interface yang ditunjukkan dari tabel routing. Ini contohnya adalah gambaran routing. Misalnya dari LAN 1 ingin ke LAN 2. Mereka akan di-forward ke switch, lalu ke router, lalu ke LAN 2. Next. Wait. Nah, best path equals longest match. The best path pada routing table bisa disebut juga sebagai longest match. Routing table berisi entry route yang terdiri dari prefix address dan prefix length. Agar ada kecocokan antara alamat IP tujuan dari sebuah paket dan rute di tabel routing. Jumlah minimum bit paling kiri harus cocok antara alamat IP paket dan rute di tabel routing. Panjang awalan rute pada tabel routing digunakan untuk menentukan jumlah minimum bit paling kiri yang harus cocok. Nah, yang dimaksud the longest match itu adalah rute dalam tabel routing yang memiliki jumlah bit pencocokan paling kiri, paling banyak dengan alamat IP tujuan paket. The longest match selalu menjadi preferred. Nah, contohnya apa sih the longest match? Ada di next slide selanjutnya. Di sini. Pada tabel, paket IPv4 memiliki alamat IPv4 tujuan. 172.16.010. Router memiliki 3 entry route dalam tabel perutrian IPv4 yang cocok dengan paket ini. 172.16.00/12/18 dan /26. Dari ketiga router tersebut, /26 lah yang memiliki the longest match. Dan dia yang akan dipilih untuk memforward paket. Nah, agar salah satu dari rute ini dianggap match, setidaknya harus ada jumlah bit yang cocok ditunjukkan oleh subnet mask tersebut. Nah, dalam tabel berikut, tujuannya ini adalah beralamat 172.16.010. Dia mempunyai alamat dari angka biner hingga di sini sampai 124.25.26/26 sama dengan ini. Nah, karena sama dianggap match, maka dialah yang akan di-prefer untuk memforward paket. Next. Nah, berikutnya saya jelaskan klasifikasi routing dynamics. Nah, dynamic routing protocols itu dibagi menjadi dua,
Yang pertama, interior gateway protocols dan exterior gateway protocols. Dua itu tersebut bisa disingkat aja ya, jadi IGP atau EGP. Nah, IGP ini dibagi lagi menjadi dua, yakni distance vector protocols dan link state protocols. Nah, di distance vector protocols ini ada routing protokol RIP versi 1, RIP versi 2, IGRP, sama EIGRP. Kalau di link state ada OSPF dan ISIS. Kalau di exterior gateway protocols, dia cuma hanya satu, ada BGP. Nah, simpelnya, dalam interior gateway protocols, ruang lingkup ini biasanya diimplementasikan pada indoor. Kayak dibangun sebuah pembangunan kayak gedung-gedung, kantoran, sekolah, dan lain-lain. Nah, kalau EGP ini, BGP biasanya digunakan oleh para provider jaringan seperti IndiHome, Biznet, dan lain-lain. Provider-provider tersebut agar bisa berkomunikasi membutuhkan BGP. Jadi misalnya kalau nggak ada BGP, dia tidak akan provider A tidak akan bisa komunikasi dengan provider B. Begitu juga pula kita misalnya punya teman di luar negeri, tanpa ada EGP kita nggak bisa telepon atau video call dan lain-lain ke teman tersebut yang di luar negeri. Next. Nah, di interior gateway protocols kan tadi ada distance vector dan link state. Bedanya apa? Kalau distance vector protocols, dia itu misalnya laptop 8 ingin mengirim paket ke laptop 9. Maka dia akan forward paket melalui ke router D1, E1 dan ke laptop 9. Karena dari cara dia distance vector itu bekerja, dia menghitung berdasarkan router terdekat atau hop count, jumlah lompatan. Makanya dia akan memilih lewat router D1, router E1 baru nyampai ke laptop 9. Dia nggak akan ke atas lewat C1 ini. Karena hop count-nya akan lebih banyak. Nah, kalau link state, jika laptop 8 mau mengirim paket ke laptop 9, dia akan prefer memilih jalan lewat router D1, router C1, E1, dan laptop 9. Kenapa bisa begitu? Karena link set menghitung berdasarkan nilai cost. Nilai cost ini sudah saya tampilkan pada setiap link. Setiap link dari D1 ke C1 cost-nya 5. Di sebelah kanannya cost-nya 10. Dan ini cost-nya 20. Dia memilih lewat atas karena nilai cost-nya terendah. 5 dengan 10 jumlahnya adalah 15, sedangkan yang di bawah adalah 20. Bahkan pun ini bisa satu link saja sudah 20 ya. Jadi dia lebih milih ke atas. Lewat D1, C1, ke E1, barulah ke laptop 9. Nah, DGP tadi, seperti saya bilang, dia adalah penggabungan antara provider dengan provider, IGP dengan IGP. Provider A bila ingin berkomunikasi ke provider B, maka perlu adanya EGP. Next. Nah, di sini ada perbandingan routing protocols. Routing protocols itu masing-masing berbeda-beda seperti interior atau eksteriornya apa, type-nya apa, default metricnya bagaimana, administrative distance-nya berapa, hop count, dan lain-lain. Next. Nah, di sini sudah saya simpulkan beberapa routing protokol yang saya ambil, yakni RIP, OSPF, EIGRP, dan BGP. Ini yang saya ambil berikut adalah kepanjangannya, metriknya apa, nilai administrative distance-nya berapa, atau yang disingkat AD, dan algoritmanya apa. Karena bagian-bagian ini tuh penting karena saya pengalaman pernah ditemukan di materi atau pelajaran, latihan-latihan, dan soal-soal biasanya keluar dengan pertanyaan seperti ini. Berikut saya tampilkan kayak RIP itu kepanjangannya Routing Information Protocol, metriknya hop count, AD-nya 120, algoritmanya Bellman-Ford, begitu juga dengan OSPF, panjangannya Open Shorted Path First, metriknya cost, nilai AD-nya 110, dan algoritmanya Dijkstra.
Nah, kalau EGRP ini Exchanged Interior Gateway Routing Protocol. Metriknya dia itu ada banyak ya. Dia itu menghitung berdasarkan bandwidth, load, delay, MTU, dan reliability. Nah, nilai si EGRP ini ada dua. Ini yang saya tandai itu IE, artinya internal dan eksternal. Dua itu beda. Kalau nilai internal, dia nilai AD-nya 90 dan eksternal 170. Algoritmanya dia dual. Kalau BGP itu Border Gateway Protocols, metriknya multiple attributes. Nah, nilai AD-nya dia sama kayak JRP, punya internal dan eksternal. Kalau internal dia nilai AD-nya 20, eksternalnya dia 200. Algoritmanya path vector dan best path algorithm. Next. Best path. Best path dipilih dari protokol routing berdasarkan nilainya atau metrik yang digunakan untuk menentukan jarak untuk mencapai sebuah network. Nah, tadi kan kita bahas metrik ya. Metrik itu apa sih emang? Nah, metrik ini adalah nilai yang digunakan untuk mengukur jarak pada network yang diberikan. Best path ke sebuah network path dengan metrik yang terendah. Jadi metrik itu mengukur jarak terpendek untuk mencapai destination. Tapi metrik pada protokol itu masing-masing berbeda ya. Metriknya itu walaupun diukur jarak terpendek, tapi mungkin dia bisa memilih terpanjang, tapi bisa berdasarkan cost, hop count, maupun kayak EGRP tadi menghitung nilai bandwidth, load, delay, dan lain-lain. Nah, berikut ada load balancing. Ketika router mempunyai dua atau lebih banyak jalur untuk ke destinasi dengan cost metrik yang sama, maka router meneruskan paketnya menggunakan kedua jalur yang sama. Cost load balancing yang sama dapat meningkatkan performa. Lalu yang kedua, cost load balancing yang sama dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kedua dan routing protocols dan static routes. Nah, yang dimaksud load balancing ini, misalnya PC1 ingin mengirim paket ke PC2. Maka dia bertemu pertama ini nih. Udah protokol routingnya sama, nilai cost-nya yang sama. Maka apa yang dia lakukan adalah meneruskan paketnya menggunakan kedua jalur yang sama. Dia bisa mengirim paket lewat R4, lalu R3, dan juga bisa dengan path yang melalui R2, lalu ke R3, barulah nyampe ke PC2. Next. Nah, tadi kita bahas administrative distance. Nah, berikut pengertiannya. AD menyatakan tingkat prioritas routing protokol ketika router menjalankan lebih dari satu routing protokol secara bersamaan. AD dengan nilai terkecil akan dipilih oleh router. Misalkan kita konfigurasi. Nah, di router itu ada protokol routing dynamic, OSPF, dan RIP. Maka yang dipilih oleh router yaitu OSPF, karena nilai AD dia lebih kecil sedangkan RIP nilai AD-nya lebih besar. Nah, berikut saya tampilkan tabel list protokolnya dan nilai AD-nya pada masing-masing root source. Yang paling rendah itu adalah connected dan yang paling tinggi adalah internal BGP. Next. Distribute. Distribute routing merupakan penggabungan berbagai routing protokol sehingga dapat dikenali pada tabel routing masing-masing agar bisa komunikasi walaupun beda-beda protokol. Nah, nanti redistribute routing ini kita konfigurasi di implementasinya. Nanti kita bahas. Nah, kalau wildcard ini adalah hasil pengurangan total net mask itu, kurangi net mask. Kalau masih ada yang bingung, biar saya ajarkan. Cara menghitung wildcard mask itu, misalnya kita punya IP segini, 192.168, maaf. 8.1.0/24. Total net mask itu adalah 255, 255, 255, 255. Nah, net mask pada IP ini, karena dia /24, maka nilai net masknya adalah 255, 255, 255, 0. Kurang, maka hasilnya adalah 0,00.255. Ini adalah wildcard-nya /24. Kalau ada yang bertanya, kok bisa tahu dari mana nilai ini adalah /24? Itu tuh ada perhitungannya. Memang dynamic routing itu sebenarnya harusnya para pelajar itu sudah
mempelajari tentang IP addressing, subnetting, switching. Nah, mereka sudah belajar melalui hal ini. Kalau memang masih ada yang bingung, nanti kepoin aja Instagram. Nah, di situ ada blog catatan saya yang banyak membahas tentang bahas IP addressing dan subnetting. Yang ini nggak saya bahas pada saat ini karena untuk mempersingkat waktu. Saya berikan contoh lagi. Misalnya ketika kita punya slash yang berbeda. Slash 30. Total netmask adalah 255, 255, 255, 255. Dan netmask slash 30 adalah 255, 255, 252. Maka dikurang hasilnya adalah 0,0,0,3. Ini adalah wildcard slash 30. Begitu, hitung wildcard gampang kan? Nah, selanjutnya ini adalah cost. Cost ini adalah merupakan hasil hitung dari reference bandwidth dibagi interface bandwidth. Cost merupakan nilai yang berdasarkan total bandwidth dari source ke destination. Nah, di sini saya tampilkan tabel nilai cost ya. Jadi interface type itu ada type serial, Ethernet, fast Ethernet, gigabit, dan 10 gig. Mereka semua itu memiliki nilai cost berbeda-beda karena hasil perhitungan dari rumus ini. Misalnya cost dari Ethernet 100 juta dibagi 10 juta hasilnya 10. Nah, kenapa kalau yang di atas ini nilainya 1? Padahal kan misalnya fast Ethernet 100 juta dibagi 100 juta itu benar 1. Lalu ini 100 juta dibagi 1 miliar. Kenapa costnya 1 bukan 0,1? Ya karena memang cost itu nilai terkecilnya adalah 1. Paling kecil 1 tidak bisa di bawahnya. Sama dengan di atasnya 10 gig walaupun lebih dari hasil default bandwidth-nya daripada reference bandwidth, cost-nya dia tetap bernilai 1. Nah, langsung konfigurasinya. Kita lanjut konfigurasi. Saya konfigurasi di pakai aplikasi Cisco Packet Tracer. Kalau ada yang belum tahu Cisco Packet Tracer itu apa? Cisco Packet Tracer itu adalah aplikasi simulasi untuk latihan bagaimana kita membangun jaringan, bagaimana cara jaringan itu jalan, bekerja, lalu ada apa saja dari yang terjadi pada jaringan gitu. Ya, lanjut. Sebelumnya pertemuan ini saya sudah buat topologi, lalu sudah saya buat IP address yang sudah saya pasang ke interface-nya masing-masing router, IP address milik laptop-laptop ini, lalu dynamic routing-nya akan saya tentukan apa, dan ada RIP, OSPF, dan EGRP. Saya nggak pakai BGP karena yang saya ketahui, karena ini aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer, dia fiturnya terbatas. Kalau di faktanya, BGP itu akan bisa terhubung ke RIP, OSPF, dan EGRP. Tapi karena di sini BGP saya hilangkan karena dia nggak bisa ngobrol di sini ke RIP, ke OSPF, dan ke EGRP, nggak bisa saya sambungkan karena nggak ada fiturnya. Dia fiturnya terbatas. Ya udah, jadi langsung saja saya konfigurasi di sini. Oh ya, pertama sebelum masuk ke konfigurasi, kita ini saat masuk ke router masih berada di tahap user mode, yang berarti masih hak privilege tingkat 1. Untuk mengkonfigurasi routing, kita butuh harus ke tahap tingkat yang ketiga, yaitu global configuration. Nah, ini masih user, tanda udah ada. Oke, udah ada gak? Oke, thank you. Lanjut. Jadi untuk masuk ke tahap hak akses kedua dengan menambahkan perintah enable. Ini kita sudah masuk ke mode privilege. Mode privilege ini biasanya yang digunakan oleh para teknisi atau pelajar itu untuk troubleshooting networks.
Semisal dia konfigurasi sesuatu tapi kenapa nggak berjalan, kenapa ini ketika mengirim paket yang situ tidak menerima, tidak reply. Biasanya di sini troubleshooting-nya dari sini. Dengan perintah show, lalu masing-masing di sini bisa coba show running config gitu. Konfigurasinya apa saja yang berjalan, lalu apa saja yang kurang dalam konfigurasi, show VTP dan lain-lain. Nah, untuk hak privilege ketiga menggunakan perintah configure terminal. Nah, langsung saja. Sekarang kita bisa mendapatkan hak untuk konfigurasi lebih lanjut. Lanjut konfigurasi routing. Di sini wait. Konfigurasi RIP dengan perintah router trip. Sini saya pakai versi kedua. Nah, lalu kita advertise networknya sekitar. Di sini ada network 192.168.10. Advertise network 192.168.10. 10. Kalau lupa tanda tangannya. Oh, clear udah. Lalu tambahin lagi di sebelahnya network 10.10.10.0. 10. Wait. 10.0. Dah. Ini udah mengadvertise network. Wait. Sekarang pindah ke router 13.1 untuk konfigurasi OSPF. Kalau saya tebak, saya pencet ini nggak aktif. Nah, tampil nggak jelly-nya? Tidak, Sena. Enggak ya? Benar kan? Udah saya aktifin lagi. Nah, di sini sekarang ke konfigurasi routing OSPF. Perintahnya sama, pertama di enable dulu, lalu konfigur terminal, router, OSPF. Sini saya pakai ID 10. Typo maaf. OSPF 10. Lalu tambahkan network yang berada di interface-nya. Networknya ada 192.168.20. Network 192.168.2.0. OSPF itu, nah dia pakai wildcard. Tanda tanya aja kalau lupa. Nah benar, wildcard bits. Karena ini dia /24, berarti wildcardnya adalah 255. Kita pakai area 0. Lanjut, network sebelahnya yaitu yang 10.10.10.4. 10.10.4. 003 karena dia tadi /30 kan areanya, kita masukin area backbone. Selesai. Ini kita pertama mengadvertise network dulu ya, dari router 12.1, router 13, lalu ke router 14. Nah, sini saya share screen lagi sebentar. Share. Nah, lanjut, enable, configure terminal, lalu router EJRP sama deh, saya samain ke OSPF, dia nilai ID-nya 10. Lalu kita daftarkan networknya. Nah, ini networknya 192.168.10.10.8. 92.168.30. Lupa, ntar wildcard 0. Dia itu /24 berarti 255. Clear, oke. Network
Salah, 10, 10, 10, 8, 0, 0, 0, 3, karena tadi slash 30, area. Beda, kalau SPF mah pakai area, kalau RIP enggak. Nah, kalau JRP begini, nah setelah di advertise, kita masuk sekarang ke konfigurasi border router. Nah, di sini sekarang juga ikut di advertise. Wait. Nah, border router. Konfigurasi. Enable. Ini saya singkat aja ya. Disingkat dia juga bisa. Tetap ke execute. Enable. Configure terminal. Lalu kita masuk ke router RIP. Version 2. Lalu kita memang ya advertise network dulu. Networknya di RIP sebelah kiri 10 10 10 10 10 10 0. Lupa. Clear. Dah, itu aja. Sekarang ke OSPF. Kita advertise ke 10 10 4. Router OSPF 10. Networknya 10 10 10 4 0 0 0, dia slash 30, berarti nilai wildcard-nya 3, terakhirnya area 0. Dan sekarang ke IGRP 10 10 8. Oke. Pindah ke router IGRP. Oke. Router IGRP. Oke, typo nih. Sip. Router IGRP. Oh iya, ID-nya lupa. ID-nya 10. Nah, advertise juga networknya yang sebelahnya yakni 10 10 10 8. 10 10 10 8. Wildcard-nya 0 0 0 3. Enter. Diproses di adjacency. Nah, setelah selesai, semua network-network ini sudah di-advertise ke masing-masing router. Saatnya kita redistribute yang tadi kita bahas di slide. Redistribute ini supaya protokol RIP dengan protokol SPF dan IGRP bisa komunikasi. Semisal laptop 10 mau ke laptop 11. Biar kita komunikasi, kita konfigurasi redistribute. Dan bahkan IGRP mau ke RIP itu belum bisa. Pokoknya masing-masing belum bisa karena harus di-redistribute dulu. Kita redistribute di router yang di tengah-tengah ini, pusatnya. Kita pertama masuk ke yang router RIP dulu. Router RIP. Redistribute ke OSPF. Kita sambungkan komunikasi ke OSPF. Nah, proses ID-nya. Ini ID-nya adalah 10. Metrik. Nah, karena pembahasan metrik RIP itu adalah hop count, mari kita hitung jumlah RIP ke OSPF. Misalnya di hop count-nya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti diisi metriknya adalah 4. Lalu ke EGRP. Tentunya lagi naik. EGRP. Metrik sama. Ya ID-nya. 10 sama metriknya. Sama ya, 4 juga ya. 1, 2, 3, 4. Ya, betul 4. Metrik 4. Nah, RIP ini sudah saya redistribute ke OSPF dan EGRP. Sekarang kita pindah ke router OSPF untuk redistribute ke protokol yang lain. Router OSPF 10. Redistribute, RIP. Lalu RIP metrik. Metrik.
Oh iya, metrik. SPF default metric. SPF default metric. Wait, agak lupa di sini. Distribute trip. Metric type apa auto subnet sih? Oh bener sih tadi metric. SPF default metric. Oh iya. Metric OSPF itu kan berdasarkan nilai cost. Kalau kita lihat di sini ininya gig ya. Ada gig dan fast Ethernet. Gig gigabit Ethernet. Masih ingat kan yang di slide tadi? Nah, cost-nya ini bernilai 1. Ya udah, langsung kita masukin. Metric 1. Volt metric. 1 subnet. Nah, udah. Sampai situ aja. Lanjut ke redistribute ke EGRP. Distribute EGRP. Nah, metric sama 1 subnet juga. Dan typo kah? EGRP metric. Oh, ada yang oh iya, ID-nya. EGRP itu 10. Metric. Maaf, lupa. Metric 1 subnet. Dan setelah OSPF sudah diredistribute ke RIP dan EGRP, sekarang giliran EGRP ini tinggal dia yang pindah ke router EGRP. Router EGRP ID-nya 10. Kita redistribute ke RIP dengan metriknya adalah nah, dia ditanya bandwidth metriknya berapa. Di sini supaya tahu, kita harus lihat interface EGRP ini yang mengarah ke sini adalah dari router 14 nih. Kita cek interface-nya. Apa saja sih metrik EGRP-nya? Kita dengan perintah do show interface gig 00. Enter. Nah, di bagian ini dia catatan supaya bisa dicontek ke konfigurasinya, di copy. Saya copy di sini aja deh. Nah, lalu kita nah, metrik bandwidth. Yang pertama bandwidth. Bandwidth dia adalah bandwidth. Oh, itu dia. Itu berapa ya? 1 juta. Ya, 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bandwidth. Lalu delay-nya 10. Reliability adalah 255. Lanjut, EGRP effective bandwidth metric loading. Ini yang masuk yang ini nih. Text load dan RX load nilainya 1. MTU-nya adalah 1500. Terus lupa lagi lanjut. Udah clear. Nah, yang RIP sudah, sekarang yang OSPF. Distribute OSPF. Apalagi ID OSPF 10. Metriknya sama, hitung juga dari sini. Metrik dari bandwidth-nya 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus apalagi? Delay-nya 10. Reliability-nya 255. Effective bandwidth metric 1.
MTU-nya 1500. Udah sampai sini. Ability dan kalau memang ada yang nggak percaya apakah sama dari interface EJRP dengan OSPF? Sama sih. Ya, kita lihat, kita buktikan di show interface gig 00 untuk memverifikasi. Sama ya, MTU 1500, band 1 juta, delay 10, reliability 25, take slot dan direct slot adalah 1. Sudah deh, ini semua pada bisa berkomunikasi, terhubung, harusnya bisa. Oh, valid. Successful. RIP ke OSPF bisa, kalau RIP ke EJRP apakah bisa? Valid, cek lagi successful. Bagaimana dengan OSPF ke RIP? Sukses. OSPF ke EJRP, sukses. EJRP ke RIP, sukses. Oke, sukses. Ini tandanya kita konfigurasinya sudah selesai. Implementasinya selesai. Balik lagi ke slide. Konfigurasinya sudah selesai dan thank you sudah memperhatikan penjelasannya sampai habis, dan jangan lupa follow media sosial yang terdaftar di sini. Ada media sosial TKJ Harbas, Instagram guru saya, mentor, dan ini media sosial milik saya sendiri. Well, sekarang pindah ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Saya serahkan ke moderator Kak Rofi. Boleh Kak Rofi? Oke, wih, materinya menarik banget teman-teman, penyampaian juga keren. Jadi ada pembahasan tentang dinamik, ada best path, terus ada klasifikasinya juga, dia ada yang buat interior dan outdoornya juga. Oke, jadi juga ada teman-teman yang udah nanya duluan, wih keren nih, udah nanya, sabar. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin nanya nih, udah ada pertanyaan di otaknya nih, boleh dong tanya langsung di kolom chat atau raise hand dengan reaction raise hand. Oke, ini langsung baca pertanyaan tadi nih yang udah nanya Kak Sena. Ini dari Kak Rifki. Mau tanya Kak, caranya agar kita tahu pengen nge-redistribute dengan routing protokol lain gimana Kak caranya? Agar kita tahu pengen redistribute dengan routing protokol lain, agar kita pengen redistribute. Ya, kita harus tahu protokol lain itu memakai protokol jenis apa dan metrik apa yang dia gunakan, lalu konfigurasi pada router tengah-tengah yang menghubungkan antara dua protokol routing tersebut. Itu aja sih. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana implementasinya di dalam router mikrotik Kak? Mikrotik. Waduh, gimana ya? Maaf, Kak Moderator, saya belum explore sejauh itu sih. Oh. Kornel, mohon maaf ya, Kak Sennya untuk belum explore jauh. Mana nih pertanyaan selanjutnya? Baru 2 pertanyaan doang nih. Ayo teman-teman, pertanyaannya boleh kolom chat. Oh, sebentar. Tadi yang nanya tadi, saya sudah ada bantuan. Mikrotik itu implementasinya hanya bisa support protokol OSPF saja, sama BGP doang. Mungkin mikrotik itu yang saya tahu sih, dia itu nggak CLI yang kayak Cisco pakai tracer. Dia itu serba GU, jadi tinggal klik-klik doang, nggak kayak ketik repot seperti ini. Itu perbedaannya. Oke, Kak, untuk Kak Kornel tadi pertanyaan sudah dijawab ya sama Kak Sena. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fadi nih. Wih, menarik. Kak, izin bertanya, untuk implementasian antar negara dalam suatu sistem jaringan, gimana tuh Kak? Walah, itu mah urusan ISP
yang lebih di atas lagi, saya belum nyampe segitu atuh. Antar negara dalam suatu sistem jaringan. Ya mungkin ya seperti di penjelasan tadi dia memakai protokol BGP dengan AS mengepir atau piring. Piring itu PEERING, piring. Jadi dia dihubungkan dengan piring di AS number setiap BGP tersebut supaya bisa terhubung ke antar negara dalam suatu sistem jaringan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Mokhtar Hasfullah. Mau tanya, implementasi dynamic routing melalui VLAN bisa tidak? Dan jika tidak, dan jika di tengah itu ada switch manage, apakah sama gak, Kak? Implementasi dynamic routing melalui VLAN bisa tidak? Melalui VLAN bisa. Cuma dia itu nanti konfigurasinya ada yang beda lagi sih. Jawabannya bisa aja. Oke. Dan Dan jika di juga tengah apakah sama enggak? Beda. Dan juga sini ada koreksi dari Kak Denis nih soal pertanyaan yang sebelumnya tentang implementasi dalam mikrotik. Di mikrotik tidak hanya ada OSP, bisa juga BGP dan RIP. Terima Iya, kasih Kak Denis atas koreksinya. benar-benar tadi ada RIP juga. Lupa ketinggalan satu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Vidi. Kak, izin bertanya, kalau IP address HP Android tidak terdetek, kenapa ya? IP address HP Android. Oke, Oh, mungkin bisa jadi karena belum koneksi WiFi atau belum disetting secara statik atau DHCP. Jadi harus dihubungin ke WiFi dulu atau jaringan supaya terdetek IP address-nya berapa. Gitu sih pengetahuan saya. oke, adakah pertanyaan lagi teman-teman nih? Baru ada 1, 2, 3. Baru dapat pertanyaan. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kak Sena nih ada jawaban di Kak Kornel nih. Katanya tidak menjawab pertanyaan saya yang tadi sih. Yang saya maksud itu bagaimana cara mengimplementasikan dynamic routing ke dalam mikrotik dengan OSPF yang dimana mikrotik tersebut terdistribusi ke beberapa PC dan itu dalam perusahaan, Kak. Ini juga ada dari Kak Mukhtar Hasfullah juga. Jika perbedaan implementasi dynamic routing dengan menggunakan VLAN seperti apa ya? Oh, dia nanya lagi. Dan jika routing menggunakan VLAN voice, gimana untuk IP PON Cisco? Sebentar, saya lagi menjawab pertanyaan tadi dari Kak Kornel ya. Saya maksud itu bagaimana cara mikrotik dengan SPF. Cara mengimplementasikannya. Saya sebenarnya belum explore sejauh itu sih. Yang pernah saya oprek mikrotik itu cuma baru setting AP bridge gitu, setting wireless, setting WiFi, belum sampai ke routing OSPF dalam mikrotik tersebut gitu. Tadi lanjut dari apa? Si Kak Dari Kak Mokhtar ya. Mukhtar, 10. Tingkat perbedaan implementasi dynamic routing dengan menggunakan VLAN seperti apa ya? Dan jika routing menggunakan VLAN voice, gimana untuk IP PON Cisco, Kak? Wait, tingkat perbedaan menggunakan VLAN seperti apa ya? Kalau menggunakan VLAN voice itu, dia nanti ada konfigurasi tambahan yang namanya itu dial peer voice. Dial peer itu supaya menghubungkan koneksi dua server VoIP yang berbeda. Ya, VLAN voice-nya juga tergantung sih. Mau nomor yang disetting itu berapa kepada IP phone-nya. Jika berbedaan dial number, maka dia harusnya konfigurasi dengan dial peer voice. Menggunakan VLAN seperti apa ya? Kalau yang VLAN sih
VLAN. VLAN itu kan kalau VLAN itu bisa pakai switch. Nggak jauh sih nanti konfigurasinya. Cuma kalau memang masih penasaran, kunjungi saja blog saya. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti saya jawab di blog. Kalau di Blogspot, misal ada yang ya saya sedikit lupa, itu Blogspotnya bisa dikepoin di Instagram, ada di bio-nya. Soalnya catatan saya ada di Blogspot itu semua. Kalau bahkan nanti ada yang kurang, nanti saya tambahkan. Dan lanjut Kak Rofi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Surito Ahmad. Kenapa di setiap routing RIP itu memakai versi 2? Kenapa tidak memakai versi 1? Saya memakai versi 2 karena saya bisa aja sih pakai versi 1. Cuma bebas aja. Jadi kalau ingin tahu bedanya perbandingan antara RIP versi 1 dan versi 2. Kalau RIP versi 1 itu kan di RIP itu ada konfigurasi no auto summary. Nah, di RIP versi 1 itu nggak bisa. Jadi kayak ada beberapa konfigurasi yang dikurangi di dalamnya. Dan bedanya juga ada satu lagi, yakni RIP versi RIP versi 1 itu hanya mengenal class full. Kalau RIP versi 2 mengenal class, kalau class full itu kan ada IP kelas A, kelas B, dan kelas C. Kalau classless itu yang tadi saya pakai, yang pakai slash atau yang bisa disebut dengan CDR. Makanya saya pakai version 2. Oke, adakah pertanyaan lagi? Ini juga udah dijawab sama Kak Denis lagi nih. Wih, keren Kak Denis, dan juga ada Kak Dimas dan Kak Kiki yang udah menjawab. Terima kasih Kak. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi teman-teman. Juga udah. Oh, bentar. Ada yang nanya lagi nih, pas banget. Dari Muhammad Yusuf, Kak, apakah konfigurasi DHCP dengan konfigurasi Dynamic Route Protocol seperti OSPF, TIP, IGP, dan lain-lain? Bentar. Oh, tanyanya dihapus ya? Oh, bentar. Maaf teman-teman, ini kurang. Oh ya, IGP di Cisco apakah berbeda Kak? Dari Muhammad Yusuf. Jadi ke pental pertanyaan. Saya baca ulangi lagi ya. Kak Sena masih ingin jawab pertanyaan apa gimana nih Kak? Ada yang nanya lagi? Ada 2 orang. Oke, udah dijawab juga tadi, dibantu Kak Rifki sama Kak Dimas. Terima kasih Kak. Oke, ini udah pertanyaan lagi dan saya udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di acara ngaji IT pada malam ini. Terima kasih udah nyempatin waktunya untuk datang hadir di acara ngaji Zoom kali ini. Untuk oh ya, reminder, jangan lupa untuk teman-teman buat ikuti terus acara ngaji IT ini. Jadi besok masih ada. Jadi ngaji IT ini di awal diadakan pada bulan Ramadan ini. Jadi ikutin terus karena bakal ada materi-materi yang menarik lagi untuk besok-besoknya. Oke. Untuk teman-teman misalkan untuk keluar Zoom, saya selaku moderator acara hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Terima kasih yang udah hadir teman-teman. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih.